Hai sahabat, ada satu hal yang bagi sebagian orang kurang menyenangkan, yaitu kritik. Tetapi bagi sebagian yang lain, kritik justru diharapkan supaya dapat berubah menjadi lebih baik. Tak satu pun dari kita yang tidak pernah dikritik. Bagaimana kita menangani kritik itu jauh lebih penting daripada kritik itu sendiri. Bagaimana kita mengatasi kritik dengan sikap yang positif. Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, klik like, dan berikan komen, serta share melalui media sosial Anda. 7 langkah berikut ini menunjukkan bagaimana kita mengatasi kritik dengan sikap positif. Yang pertama, pahami perbedaan antara kritik yang membangun dan yang menghancurkan. Ketika dikritik, lihatlah di balik kata-kata itu dan lihatlah jiwa orang tersebut. Apakah orang itu sedang mencoba menolong dan meningkatkan atau mencoba menghancurkan? Kritik positif biasanya memandang dari sudut pandang objektif pada persoalan, sedangkan kritik negatif memandang dari sudut pandang subjektif. Saat ini kita sering mendengar kata nyinyir yang sering diucapkan oleh netizen. Sebenarnya mereka lebih sering bukan mengkritik, tetapi meluapkan kebencian mereka secara pribadi, bukan pada hasil kerja atau kinerja seseorang. Yang kedua, putuskan untuk tidak membuang-buang energi dengan memerangi kritik yang menghancurkan. Memerangi kritik yang menghancurkan tidak akan mendatangkan keuntungan, bahkan seringkali menjebak kita sehingga melakukan sesuatu kesalahan. Lihatlah motivasi setiap orang pada saat memberikan kritik. Dengarkanlah bila tujuannya adalah untuk membangun. Tetapi jangan buang-buang energi apabila pengkritik motivasinya adalah melayani diri mereka sendiri. Bahkan ada para pengkritik bayaran atau basher yang bertujuan untuk menghancurkan image seseorang di mata publik. Yang ketiga, cobalah untuk memahami sumber kritik. Seseorang pernah berkata, kritik yang tidak menyenangkan dari seorang bijak lebih diinginkan daripada persetujuan yang antusias dari seorang yang bodoh. Ketika dikritik, dapatkah kita menempatkan diri kita pada posisi orang itu? Apakah orang tersebut berbicara dari hikmatnya atau kurang paham terhadap apa yang dikritik? Yang keempat, lihat apakah ada banyak orang yang mengkritik. Bila banyak orang menyuarakan masalah yang sama, itu berarti kita perlu mendengarkan. Tapi bukan berarti seorang pengkritik yang mengatasnamakan banyak orang. Bila hanya satu orang yang memunculkan masalah, dengarkanlah. Tapi kita akan berpikir bahwa mungkin orang ini sedang memiliki masalah pribadi. Yang kelima, buka diri untuk melihat apakah Anda dapat memetik manfaat dari kritik tersebut. Sebagai seorang anak, tentunya kita pernah dikoreksi oleh orang tua kita. Sejujurnya, pendisiplinan dapat menjadi hal yang menyakitkan. Salomo pernah memberikan nasihat, lebih baik teguran nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud yang baik, tapi seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Ketika dikritik, tanyakanlah pada diri Anda, apakah ada kebenaran di dalamnya? Apakah ada hikmat yang bisa kita pelajari? Bila tidak ada kebenaran dari kritik yang kita renungkan, buanglah. Tetapi bila ada kebenaran, cobalah meresponi. Kritik-kritik dapat menjadi sahabat untuk melihat area-area yang tidak terlihat atau blind spot, sehingga kita menjadi terus bertumbuh. Yang keenam, terlebih dahulu mencoba untuk menyenangkan Tuhan daripada manusia. Tentunya ketika kita dikritik, kita bawa dalam doa, minta tuntunan Tuhan untuk menyikapi dengan baik. Ada banyak keinginan atau bahkan tuntutan dari orang-orang yang mengkritik. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kita selalu memiliki hati yang terutama untuk menyenangkan Tuhan daripada manusia. Sebab ada juga kritik yang sekalipun terlihat baik, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketujuh,
Ketika dikritik, ambillah tindakan yang positif, bukan negatif untuk membela diri. Tindakan yang negatif terhadap kritikan dapat menjadi lebih menghancurkan daripada kritik itu sendiri. Sadarilah setiap orang memiliki kekurangan, termasuk diri kita. Bila setelah introspeksi diri, kita menemukan banyak kekurangan, berterima kasihlah dan berubahlah menjadi semakin baik. Apapun kritik yang disampaikan, bila langsung ditolak atau dipotong, pasti akan menimbulkan kekecewaan pada para pengkritik. Tapi, jika kritik mereka ditampung, setidaknya sudah menurunkan tensi dari para pengkritik. Jadi, bijaksanalah dalam bersikap ketika menerima kritik. Hal ini sangat mencerminkan kedewasaan kita. Itulah 7 langkah untuk mengatasi kritik dengan sikap positif. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.